Ya, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Kita ketahui bahwa sekolah tidak dibenarkan memberikan hukuman selain pendidikan moral. Hukuman bukan pendidikan moral, tidak memberi dampak untuk jangka panjang tetapi hanya memberikan jangka untuk jangka pendek. Makanya biasanya anak nakal di sekolah diam di depan guru BK, di depan guru lain teman-temannya tidak ada perubahan, mengajarkan anak untuk menjadi munafik dan bisa jadi akan terjadi perundungan yang berkepanjangan. Jika hukuman diizinkan terjadi di sekolah, maka tujuan pendidikan moral bukan lagi prioritas. Karena status hukuman di sekolah itu biasanya membunuh mental anak-anak. Seperti membersihkan toilet dan lain-lain di depan teman-temannya sangatlah membunuh mental. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya sekolah berwenang menghukum siswanya, maka akan memungkinkan lagi terjadi perundungan di lingkungan sekolah, di mana pelaku perundungan juga akan mendapatkan bullying dari teman sebayanya. Nah, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pihak sekolah hanya bisa mengambil langkah seperti detensi sosial untuk memberikan efek jerah ini jika hanya terjadi di dalam lingkungan sekolah. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ari Santoso menegaskan hal ini sudah tercantum dalam Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Isinya yang paling utama, kalau yang terlibat itu siswa, sanksinya bertahap. Kemudian kalau kejadian di sekolah baru tanggung jawab guru dan kepala sekolah. Kata Ari di metrotvnews.com di Jakarta Pusat 18 Juli 2017. Sehingga jika terjadi perundungan lebih baik dilaporkan kepada kepolisian atau KPAI. Karena dengan seperti ini baik pelaku atau korban akan mendapatkan pendampingan di mana kita ketahui bersama bahwa instansi ini akan menggali sedalam mungkin agar masalahnya sehingga akan menimbulkan solusi baik kepada korban ataupun kepada pelaku. Di mana kita ketahui kepolisian yang memberikan hukuman seperti desain sosial akan muncul keberpihakan korban akan lebih menyudutkan pelaku. Namun seperti yang kita ketahui proses ini sangat-sangat tidak mengetahui latar belakang masalah jika sekolah yang melakukan itu. Perlu kita ketahui bersama 3 poin penting untuk membentuk karakter sosial. Dilihat dari lingkungan keluarga, yang kedua dari lingkungan sekolah, yang ketiga dari lingkungan sosial. Kita juga tidak dapat memberikan tanggung jawab kepada salah satunya adalah lingkungan sekolah. Ini dalam artian bahwa 3 poin penting ini memiliki keterkaitan dalam membentuk karakter siswa. Hukuman detensi sosial atau skorsing sangat-sangatlah tidak mendidik. Nah, sekolah harusnya memberikan pencegahan terhadap kasus perundungan. Bimbingan dan konseling dapat mencegah perundungan seperti bullying. Namun, seandainya terjadi di luar sekolah, ini bukanlah tanggung jawab sekolah, namun kita serahkan kepada pihak kepolisian atau KPAI yang seperti yang kami katakan tadi. Ini juga memungkinkan supaya tidak tersebar kepada siswa lain. Ini juga mengedepankan kepada privasi supaya si pelaku ini juga diberikan privasi supaya tidak adanya bullying yang berkelanjutan. Menurut Mulia Sari Dewi, dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta, perundungan adalah tindakan kekerasan atau tindakan agresif yang terjadi berulang-ulang. Itu kemudian membuat para pelakunya merasa senang dengan apa yang dia lakukan kepada korbannya. Perundungan ini bukan hanya terjadi dari orang per orang, namun bisa juga terjadi antar kelompok dengan kelompok. Perundungan bisa juga terjadi di lingkungan sekolah oleh kelompok besar atau kerumunan massa. Perundungan sendiri memiliki beberapa jenis, di antaranya cyberbullying yang merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain. Itu bisa dilakukan melalui gangguan komputer, jejaring sosial dunia maya, telepon seluler, atau peralatan elektronik. Yang kedua, perundungan fisik, yaitu merupakan tindakan yang mengakibatkan seseorang secara fisik terluka akibat digigit, dipukul, ditendang, atau bentuk serangan fisik yang lainnya. Selanjutnya, ada jenis perundungan sosial,
yaitu mencakup perilaku seperti menolak, memeras, mempermalukan, menilai karakteristik pribadi, memanipulasi pertemanan, dan mengucilkan. Yang terakhir, ada perundungan verbal, yaitu meliputi kekerasan melalui intimidasi atau ancaman kekerasan, ejekan atau komentar rasis. Tidak hanya itu, melakukan bahasa bernada seksual atau menggoda, ejekan dengki juga dapat membuat komentar kejam. Nah, dalam perundungan ada beberapa pihak yang memiliki keterkaitan. Yang paling umum terbagi atas tiga, yakni pelaku yang melakukan kekerasan, yang kedua adalah korban yang mendapatkan kekerasan dari perilaku, yang ketiga adalah orang yang ada di sekitar peristiwa perundungan. Nah, apakah dengan banyaknya permasalahan perundungan ini yang telah kami katakan di atas, Perdana Menteri mampu menjawab semua itu dengan akan ditangani oleh sekolah? Kita perlu keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar. Jadi ini memiliki keterkaitan dalam menyelesaikan tantangan karakter ini. Polisi, KPAI, dan instansi keamanan yang memiliki wewenang. Dengan Perdana Menteri mengatakan sekolah bekerja sama dengan BNN, Polri mengadakan sosialisasi di sekolah, siswa sosialisasi untuk menjamin. Tetapi tidak dengan begitu kami dari pihak penentang sangat tidak setuju jika seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Terima kasih.